Saya masih tidak percaya berada di kota ini. 5.000 kilometer perjalanan, sejuta cerita telah kami lewati. Kini kami berdiri di ibu kota sebuah provinsi di ujung barat Indonesia. Sebuah kota yang menyimpan jejak peristiwa dahsyat, tragedi besar yang tak akan pernah dilupakan dunia. Gempa bumi dan tsunami yang menghancurkan daratan, merenggut ratusan ribu jiwa, menyisakan duka mendalam. Namun disinilah kami sekarang, menyaksikan bagaimana kota ini telah bangkit dari reruntuhan. Banda Aceh yang dulu hancur, kini aman, kuat, dan penuh harapan. Inilah Kelana Bentala dari kota Serambi Mekah, Banda Aceh. Selamat pagi, kita ini pagi-pagi jalan-jalan di dekat hotel. Kebetulan kita nginep dekat Masjid Baitur Rahman. Kita mau cari sarapan, mungkin ini dibilang sarapan yang paling cocok sama saya dan kawan-kawan, itu nasi gurih. Jadi kita jalan dari penginapan sekitar mungkin 1 kilo, sebentar lagi nyampe. Ada nasi gurih Pak Rashid, katanya legend di sini. Dan dia bukanya cuma sampai jam 9, nih bentar lagi tutup. Kita jalan ya sambil olahraga pagi. Di Banda Aceh ada satu menu sarapan khas yang konon sulit ditemui di kota-kota lain, yaitu nasi gurih. Katanya wajib banget untuk dicoba. Cukup terkenal di kalangan warga lokal, nasi gurih Pak Rashid menyajikan nasi gurih dengan aneka lauk yang menggoda. Pilihan lauknya banyak. Dan yang menarik, semua lauknya dimasak dengan bumbu rempah khas yang kaya rasa. Kita nggak ngerasa nggak ngerasa terlalu jauh gitu, karena dekat dengan nasi guduk yang sering kita makan buat sarapan di Bandung. Ya, walaupun emang cita rasanya tetap beda, ini tetap lebih kaya akan rasa, ditambah sambal tauco juga yang baru. Terus ini juga ada paru, terus lauk-lauknya juga paru, dendeng dan lain-lainnya juga menambah kenikmatan si nasi gurih ini. Ini saya pesan nasi gurih, paru, perkedel, taruh kuah, badlan, dendeng, perkedel, taruh kuah, Septian sama aku sama Barkas sama. Sekarang kita coba gimana rasanya nasi gurih ini. Ini jadi kalau di sini tuh nasi gurih. Ya, kalau di Bandung nasi uduk, nasi kuning buat sarapan. Sini nasi gurih. Sekarang kita coba. Setelahnya giliran Jarot, mobil kesayangan kami semua yang harus dikasih amunisi. Ia sudah 5.000 km membawa kami dari kota Bandung sampai ke ujung Sumatera, Banda Aceh. Lampung, Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Utara, mengarungi lautan, menembus berbagai medan jalur dari pesisir pantai, perbukitan, hingga pegunungan kami lewati. Kami mencari bengkel untuk cek kondisi mobil. Dari mesin, kelistrikan, hingga pengereman semuanya akan dicek. Nah, sebenarnya yang pasti dan wajib rutin saya ganti setiap kali perjalanan adalah oli mesin. Ini terakhir kali Jarot di tune up di Bandung, ganti oli segala macem. Dan ini baru masuk ke bengkel lagi karena kita setiap hari dikasih asupan tapi Jarot tidak. Hari ini dia akan ganti oli, akan dicek semuanya, pengereman, radiator, oli rem dan lain sebagainya. Ini saya di sini pakai oli Top One Sensation. Ini yang untuk diesel sudah teruji. Kemarin perjalanan 5.000 km. Gasnya, tarikannya enteng. Jalur aspal oke, jalur berbatu oke, jalur tanah oke, masuk hutan oke, dan akhirnya sampai ke Banda Aceh, daerah paling utara di Provinsi Sumatera. Setelah nanti selesai ganti oli, mungkin kita akan lanjut ke titik 0 Sabang dan kembali lagi ke rumah Bandung di Jawa Barat sana. Semoga perjalanan lancar. Pokoknya ini sudah terbukti mantap.
Di sini saya menggunakan Top One Sensation Diesel 10W40, kemudian filter olinya wajib diganti. Karena saya pakai biosolar, jadi wajib ganti tiap servis dan filter udara cukup dibersihkan saja. Nah, perawatan ini sudah terbukti bikin mobil saya selalu prima dan pastinya tarikannya jadi enteng, sampai bisa membawa ke ujung barat Indonesia ini tentunya. Terima kasih Bang. Iya, Kita sama-sama. lanjut ke Hati-hati di jalan, Bang. Motor dulu udah kan. Bicara soal Aceh, ada hari di mana tidak akan pernah dilupakan masyarakat Aceh. 26 Desember 2004. Hari itu tsunami dahsyat menggantam bumi Serambi Mekah, menghancurkan puluhan ribu bangunan dan merenggut lebih dari 500.000 nyawa. Tsunami Aceh menjadi bencana besar abad ini, meninggalkan luka mendalam bagi dunia. Hari ini saya berada di Aceh, tepat 20 tahun setelah bencana tersebut, melihat jejak-jejak yang masih tersisa. Aceh kini aman, namun sisa keganasan alam itu masih nyata terlihat. Ada benda-benda yang sengaja dibiarkan, monumen, dan museum yang berdiri untuk mengingatkan kita akan peristiwa mahadahsyat ini. Yuk kita menelusuri kembali kenangan ini sembari menjelajahi keindahan Aceh yang kini telah bangkit. Mungkin inilah sisa tsunami Aceh yang paling populer. Kapal dengan bobot mati sekitar 2.600 ton itu disapu oleh tsunami hingga terdampar di tengah daratan. Kapal pembangkit listrik itu menjadi saksi bisu betapa kuatnya terjangan air di Laut Aceh. Saat ini kapal PLTD Apung itu dialihfungsikan menjadi sebuah museum. Tak hanya PLTD Apung yang terdampar di Banda Aceh, ada satu lagi kapal nelayan kayu besar yang menyeruak di tengah pemukiman warga di Lampu Palo. Uniknya, kapal ini tidak hanya terdampar, tetapi juga bertengger di atas rumah salah satu warga. Rasa penasaran saya membawa ke tempat ini. Jadi kita sekarang berada di situs tsunami kapal di atas rumah Lampu Pulo. Jadi Lampu Pulo itu adalah perkampungan nelayan, itu dekat banget dengan laut. Di sini ada kapal yang sampai ke atas perkampungan warga waktu terjadinya tsunami Aceh. Mungkin kita bisa tahu lebih detail bersama saksi hidupnya nanti di sini. Kita coba nanya-nanya seperti apa kejadiannya waktu itu. Dan ini bukti nyata yang sangat dahsyat bencana waktu itu, kapal sampai ke sini, dan ini masih dijadikan jadi situs oleh pemerintah Banda Aceh untuk mengenang dulu musibah yang melanda Banda Aceh. Mengingat hari itu, 26 Desember 2004, gempa berkekuatan 9,1 sampai 9,3 skala Richter mengguncang Samudra Hindia, memicu tsunami dengan gelombang setinggi 30 meter yang menghancurkan daratan dan merenggut ratusan ribu nyawa. Kapal nelayan di Lampu Pulo ini tak hanya menjadi simbol dahsyatnya kekuatan alam, tetapi juga mencerminkan ketangguhan masyarakat Aceh, bagaimana mereka bangkit dari reruntuhan bencana. Saat melangkah di antara sisa-sisa bangunan, saya merinding, membayangkan betapa mencekamnya kejadian itu. Kami ini korban tsunami semua. Kalau nenek di atas kapal dulu. Oh, dulu benernya yang Di atas kapal, tapi sekarang udah turun. Iya. Jadi kapal ini menyelamatkan 59 orang. 59. Termasuk yang punya rumah. Termasuk nenek dan tetangga kami, jiran-jiran kami. Jadi ceritanya bagaimana nenek kapal. Anakku terima kasih dah datang ke kampung kami, namanya Kampung Lampulo nih. Kampung Lampulo dekat dengan laut, ada kira-kira 1 kilo. Jadi di sini ada belengan ikan. Kalau kami bilang TPI, kalau orang Malaysia bilang jeti. Jadi nenek tiap hari waktu itu umur 55. Sekarang sudah 74. Jadi nenek bagaimana bisa naik kapal? Jadi saya tiap hari dulu berjualan di TPI. Jualan pun bukan di kedai dermaga. Di sanalah kita tak kata ubah ada gempa, dapatkan ada tsunami, jam 6 keluar. Sampai ke sana jam 8.15 gempa. Kita gempa dulu lah. Kalau langsung gerbang rumus tsunami bukan. Datang gempa. Jam 8.15 ya. Orangnya bilang, gempa. Nenek bilang, hari ini gempanya kok lain, kena bayang. Kenapa? Di Aceh selalu ada gempa.
Dari umur nenek 7 tahun sampai 24 tahun masih ada gempa. 2 bulan yang lalu masih ada gempa. Nah, selepas itu gempa sangat kuat, tak berhenti-berhenti goyang-goyang terus, tempat eskalitan jatuh tumbang, semua jatuh. Orang-orang kita ini semua terduduk tak bisa berdiri lagi. Lama nak gempa. Waktu itu saya bilang, ya Allah, kalau begini gempa terus, kalau pecah tanah masuk kami ke tanah. Kita tak fikir air, kalau gempa fikir pecah tanah. Tak ada terbayang air. Jadi orang semua berzikir, apalagi orang Aceh kan Muslim semua kan. Berzikir semua, rupanya waktu itu saya dengar orang azan. Waktu saya dengar azan, Allah Akbar, saya tanya lagi, ya Allah ya Tuhanku, yang azan ada, zikir ada, kenapa gempa tak berhenti? Apa ini kiamat? Kalau bukan kiamat, apa doa saya baca hari ini berhenti gempa? Rupanya kena ilham kamu baca Al-Fatihah. Al-Fatihah ada doa jelas. Saya baca Al-Fatihah berhenti gempa. Saya baca iya karena berdoa iya karena saya kepadamu kepada Allah. Kepadamu saya minta tolong berhentikan gempa. Saya terputus tanah, duduk saya dalam tanah. Berhenti gempa lama nak gempa 8 menit. Besar gempa 9,3. Sudah berhenti gempa, nenek pulang rumah tu rumah depan. Sampai ke rumah baru sebentar duduk bunyi bom. Aceh 2004 perang saudara berkepanjangan tu. Bom. Waktu bunyi bom itu kata tetangga saya orang Gam berarti terhadap perang saja. Kami pikir orang Gam perang. Balik lagi ke pelabuhan, di sanalah bukan bom rupanya air laut. Air laut suruh dulu masuk ke dalam tanah, satu meledak balik. Jadi nenek nampak air di depan mata 2 gelombang besar, ada kira-kira 15 meter ini tinggi. Nah, orang pakai air laut naik katanya. Waktu saya lihat terkejut. Masya Allah, mati sehari. Kenapa? Airnya 2 gelombang, bunyinya kayak pesawat melandau. Kita merasa asap, berbuih-buih. Jadi orang pada lari semua, nenek tak lari lagi, diam aja selama kisah pasti meninggal. Akhirnya makin lama makin dekat dengan nenek, itulah saya nenek pasrah. Nenek bilang, ya Allah ya Tuhanku, saya tak sanggup lari ya Allah. Kalau harinya saya ajal, saya minta dalam kalimah la ilaha illallah. Berzikir saya bilang, rupanya Allah panggil saya suruh lari. Kamu lari ke lantai 2 buat pasien ni. Ada lantai 2 di atas kan? Saya tak peduli juga, berzikir dipukul bahu, dipukul terkejut. Waktu balik ada orang baru lari. Di situlah nak saya kayak kiamat, nafsi-nafsi. Ditabrak, dilanggar, tak boleh lagi orang, semua lari, saya pun lari. Saya dengar durungan itu kayak apa. Dalam hati, ya Allah ya Tuhanku, sampai ke mana air belakang, katanya lagi. Kamu lihat ke belakang, nanti kamu tak sanggup lari. Tak dikasih lagi ke belakang saya. Kenapa airnya terus bergulung? Di depan saya masih kering ni, masih kering. Masuk ke lorong ni, panggil punya rumah. Abasya, nak ke lantai 2, elok naik. Yang dekat panggilan ni, nak ke lantai 2 tu. Saya pun masuk, pasal masuk di pintu dia, pam, datang air sepinggang. Sekiranya nenek dalam jalan, digulung, tapi kerana dalam rumah, saya lihat punya rumah lagi ambil barang, saya panggil lagi dia, jangan ambil barang lagi, kita cepat ke atas. Sama-sama ke lantai 2 dikejar air, terus seru airnya datang. Kayak ular, lidah dia seru masuk. Sebentar, separas leher di atas. Situlah kami sudah pasrah dan minta maaf. Allah berkehendak, pam, datang kapal. Inilah kapalnya. Kami tak lihat kapal nak, kerana kami dalam bilik. Rupanya di atas rumpun, dikadu ada pekerja dia, si Jul dia masuk ayah kamu. Dia lihat kapalnya ke sana, putar, pam, berlabuh. Dia berdiri aja. Dipanggil kami, disuruh keluar. Keluar, botnya datang. Kami pikir bot datang jemput kami. Alhamdulillah, kapal bantuan sudah datang jemput. Naik ke atas kapal, rupanya kapal kosong. Dah tu kapalnya gini bayang-bayang. Saya bilang, Abas, kapalnya kau ada apa-apa. Dah aman. Situlah nenek lihat, lari di pelabuhan, naik ke lantai 2, di lantai 2 ditangkap air. Datang kapal ke kapal, kampung sudah habis. Bagaimana tajamnya tsunami? Orang timbul tenggelam dalam air. Di atas tilam, di atas kayu, di atas seng, begini jalannya. Saya bilang, Abas tu, dah tertimbul tenggelam kayak mana, Abas? Saya bilang, tak apa-apa, awak dengan lihat lagi air dia. Duduk. Duduk saya dikir-dikir. Baru sebentar duduk, datang gelombang lagi. Itu gelombang ketiga. Kalau gelombang datang, kapan tak jalan-jalan, pasti saya sangkut. Saya bilang sama Abas, lihat tu, gelombang datang lagi kayak mana? Abas ni orang kaya, alim. Disuruh azan. Waktu dah azan, Allah, gelombangnya surut nak pecah balik ke laut. Rasanya kita, kalau hari itu, saya bilang, ya Allah ya Tuhanku, Engkau kasih nampak kebesaran keajaiban hari ini. Duduklah kami. Ada lagi keajaiban. Ada anak kecil yang pergi ke atas, kehausan, kelaparan. Minta makan dia minum. Dari pagi belum makan itu jam 1:30 hampir jam 2. Di mana ambil air? Nak air bisa pegang, tapi berturun pasir. Allah kirim satu tanda kelapa muda. Bawa ke atas, ada kelapa yang depan di belah. Rupanya kapal ini masih baru.
Belum pernah ke laut lagi docking. Di situlah ada parang, ada kampak, ada cawan, belah kelapa bagi-bagilah. Selepas tu saya lihat kampung sudah habis jadi laut semua. Nenek tanya lagi, kenapa kampung kami kok bisa laut semua? Jadi kami satu desa 6.000 tinggal 1.000 nak. Sekarang dah ramai lagi tapi sudah 20 tahun ya. Jadi jam 5 sore, jam 5 petang air surut didorak ke laut semua. Kami 9 jam di atas kapal. Ada mat 3 kami cari di atas kapal. Satu sebesar ini, satu 2 tahun, satu 18 tahun. Situlah nak baru nampak. Baku air surut sangat senang. Alhamdulillah air surut. Tinggal air surut baru nampak mat berlimpangan di jalan. Di atas sampah, di atas akar kayu, di atas jalan, di atas hutan. Kampung kami kalau orang Malaysia bilang pandang jarak, pandang tukur, sudah rata dengan tanah. Yang ada mat berlimpangan jalan. Itu saya baru melihat. Ya Allah ya Tuhan. Tadi pagi rumah besar. Anak-anak loncat-loncat. Sebentar aku ratakan kampung kami. Rupanya hidup kita sebentar saja. Rumah besar, mobil mewah, harta banyak tinggal semua. Yang kita mati cuma satu amal ibadah. Ini pembelajaran ini. Jadi anakku yang masih muda yang main TikTok, banyak baca Al-Quran. Setelah itu kami turunlah nak, tapi ada hikmah paling besar lagi. Sejak itulah Aceh sudah damai itu. 2004 Aceh dilanda gempa dan tsunami. 2005 ada perdaman Jakarta dan Aceh, setelah Aceh damai itu indah. Sekarang dapat orang datang ke Aceh. Orang Aceh ramah-ramah, makanannya sedap-sedap. Ya kan? Masjid kami cantik kat Masjid Nabawi. Salat di sana mudah-mudahan kita sampai ke Masjid Nabawi semua. Lantaran banyaknya korban jiwa tsunami Aceh melanda, banyak di antara korban meninggal yang tidak bisa dikenali akhirnya dimakamkan secara massal. Kuburan massal Siron menjadi saksi bisu kelamnya bencana tsunami Aceh 2004, yang menjadi salah satu bencana alam yang paling mematikan yang melanda negeri ini. Assalamualaikum ahlal diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallahu lahikuna nas'alullah lana walukumul afiyah. Selamatan untuk kalian penghuni kubur dan para mukminin dan muslimin. Semoga Allah selalu memberikan rahmatnya kepada mereka yang telah mendahului kita dan orang-orang kita dahului. Insya Allah kami akan menyusul kalian. Kami memohon kepada Allah keselamatan atas kami dan atas kalian. Sesampainya di lokasi dan melintasi gapura gerbang, hamparan padang rumput luas menyambut. Tampak seperti sebuah taman kota yang tenang. Pepohonan tinggi dan rimbun menambah suasana damai, seakan alam turut berduka. Konon sekitar 40.000 jiwa bersemayam di sini, dan nama-nama mereka tercantum di batu peringatan. Tempat ini menjadi pengingat akan dahsyatnya bencana sekaligus simbol penghormatan bagi mereka yang telah pergi. Selanjutnya, kami bergeser ke Museum Tsunami Aceh yang berada di pusat kota Banda Aceh. Dari luar, bangunan museum tampak seperti kapal dengan sebuah mercusuar berdiri tegak di atasnya. Museum Tsunami Aceh terdiri atas 2 lantai. Di lantai 1 terdapat beberapa ruangan yang menampilkan rekam jejak peristiwa tsunami 2004. Sampai serusak ini berarti kita udah kebayangkan rasanya kayak gimana hentaman air. Ini berarti posisinya lagi di bawah ya? Kami mulai memasuki ruang demi ruang. Pertama, kami melewati lorong gelap, berair dan juga suara gemuruh gulungan ombak. Dan juga terdengar suara syahadat. Ini konon menggambarkan suasana pada saat itu. Saya benar-benar takut dan merinding. Menggambarkan gelombang tsunami gitu. Jadi kan ada suara gemuruh. Terdengar nggak bang suara kayak orang la ilaha illallah? Oh iya. Ya, jadi ini dia digambarkan kayak kita dalam gulungan air. Oh, itu buat gelap. Karena kan air tsunami itu kan gelap tuh kan. Kayak gini. Merinding Apalagi ini yang mengalami. Merinding. Kemudian masuk ke ruangan diorama foto-foto, ruang pamer pra-tsunami, saat tsunami dan pasca tsunami. Ya gengs, jadi kita sekarang lagi di Museum Tsunami Aceh.
di museum ini tuh kita akan diperlihatkan bukti-bukti sejarah dahsyatnya bencana gempa dan tsunami di Aceh tahun 2004. Terus di sini ada ruangan kedua, ini ada foto-foto sejarah pasca gempa, pasca tsunami. Terlihat puing-puing, ada masjid yang berdiri kokoh, terus ada para korban, terus ada orang-orang yang membantu evakuasi pasca gempa. Ini banyak banget bukti sejarah yang tersimpan di museum ini. Jadi kita bakalan terus explore, kita melihat museum tsunami Aceh ini. Kondisi Mesir Raya ini pas tsunami dia kuasa Allah ya. Jadi memang tidak ada masuk air ke dalam Mesir Raya. Jadi banyak orang yang lari ke dalam yang selamat. Padahal di sisi-sisinya ini di lantai 2-nya airnya kena. Dulu abang waktu pencarian keluarga ikut juga? Ya, aku ikut tuh masih umur SD kelas 6 gitu. Aku cari-cari keluarga sampai aku lihat satu mayat tuh, si gembung berair gitu, meledak gitu ya bang. Karena memang pada situ kan banyak korban, tapi nggak banyak bantuan belum masuk mungkin ya. Jadi sehingga tidak semua bisa dievakuasi dengan cepat. Bisa sampai mayatnya sampai gembung atau tidak dievakuasi dengan baik. Dan itu ini ya jadi memori yang sangat ini ya, jadi keingat-ingat gitu. Tidur dengan bau mayat sepanjang hari. Itu selama berapa lama bang? Evakuasi cukup lama kan nggak semua mayat itu bisa ditemukan dalam waktu cepat karena ada yang ketimbun, ada yang memang di bawah puing-puing itu juga bulan-bulan tuh bang, sampai nanti berapa bulan bahkan ada yang udah setahun setelah tsunami masih aja dapat lagi mayat. Setelahnya masuk ke sebuah ruangan gelap dengan satu cahaya, sumur doa namanya. Begitu memasuki ruangan, saya menengadahkan pandangan ke atas, ke arah cahaya yang masuk melalui lubang di langit-langit. Dinding sumur dipenuhi dengan nama-nama para korban yang terukir, seolah mengingatkan kita akan ribuan jiwa yang hilang dalam bencana dahsyat itu. Ruangan ini didesain untuk menghadirkan suasana hening dan khusyuk, tempat di mana kita bisa merenung dan mengirimkan doa bagi mereka yang telah pergi. Sumur doa bukan hanya sebuah monumen, tetapi juga simbol harapan dan ketabahan yang harus hidup di hati masyarakat Aceh. Nah, sekarang kita lagi di Jembatan Perdamaian. Jembatan Perdamaian itu ada beberapa artinya. Aceh yang setelah terjadi tsunami ini, setelah bencana ini menjadi berdamai. Terus ada di atas kita ada 54 bendera, artinya 54 negara yang turut membantu Indonesia dalam pembangunan pasca gempa, memberikan obat-obatan, memberikan logistik dan semuanya. Di Jembatan Perdamaian ini kita melintas, semoga kita juga bisa berdamai dengan masa lalu, dengan diri sendiri dan dengan apapun itu. Terakhir, di ruang bioskop Museum Tsunami Aceh, pengunjung diajak kembali ke momen-momen menggetarkan pada 26 Desember 2004. Kompilasi video yang diputar menggambarkan dahsyatnya tsunami saat menghantam daratan. Suasana kacau, teriakan panik, dan air yang menggulung segalanya dalam sekejap. Melihat rekaman itu, kita seolah bisa merasakan ketakutan dan kepasrahan yang dirasakan masyarakat Aceh di kala itu. Setelah beberapa hari keliling Banda Aceh melihat sisa peninggalan tsunami, yang wajib juga katanya harus nyobain kulinernya. Akhirnya pilihan jatuh untuk mencoba ayam tangkap di warung Ayam Pramugari.
Lokasinya terletak persis di samping Bandara Sultan Iskandar Muda. Ayam goreng pramugari, memangnya ayam itu mirip pramugari atau pramugari sering makan di situ sampai dinamakan ayam pramugari? Nah, sebenarnya istilah ayam pramugari di warung nasi Aditya Jaya itu lahir karena paha ayam kampung goreng yang dijual di sana panjang-panjang, mirip kaki pramugari. Konon ceritanya seperti itu. Nah guys, jadi sekarang kita lagi makan di ayam pramugari. Dan setelah kita menilai dari awal perjalanan kita ekspedisi ke barat ini, yang menjadi top tier kuliner itu di Banda Aceh. Yang kedua mungkin Sumbar, tapi Banda Aceh ini menjadi peringkat paling atas kuliner paling enak versi Kelana Bentala. Ayam tangkap apalagi favorit Wan, terus ada nasi gurih, terus ada apa lagi? Mie lobster, Aceh, racing. Pokoknya itu bersahabat di lidah-lidah Sunda seperti kita. Sembari makan, sembari melihat pesawat yang silih berganti datang dan pergi. Ini menjadi makanan favorit saya di Banda Aceh. Kalau ke Aceh, ini bakal masuk list pertama kuliner yang akan saya datangi. Tapi selama di Aceh, hari-hari kami juga selalu makan nasi gurih yang banyak ragam lauknya. Sampai penjualnya pun hafal. Dan kami juga mencoba mie racing yang rasanya memang berbeda. Ketagihan setelah mencobanya, mungkin itu alasannya ada orang yang mengaitkan mie racing ini dengan racikan bumbunya menggunakan ganja. Branding racing tujuan awalnya memang untuk membuat pelanggan penasaran dan usahanya cepat dikenal oleh penikmat kuliner dari seluruh Indonesia. Sekali lagi ya, mie racing itu tanpa ganja. Ini hanya branding semata. Aceh, kota tepian air yang begitu dekat dengan laut, menyuguhkan pesona pantai yang memukau. Sore itu, Obe membawa kami ke Pantai Loknga, sebuah tempat yang sempurna untuk menikmati matahari terbenam. Perjalanan menuju pantai ini ditemani cuaca cerah dengan sinar matahari yang perlahan turun, menciptakan pemandangan yang sangat indah. Ini sekarang kita sedang menikmati matahari terbenam di Pantai Longan. Jadi di sini tuh ombaknya sangat besar. Jadi banyak wisatawan dari luar negeri yang bermain ombak, lebih tepatnya main surfing. Dan sore hari ini sangat bagus sekali mataharinya. Tadi saya sama Badlan sempat ngedrone, Septian sempat mengabadikan beberapa matahari waktu bulat sempurna. Dan setelah kita menikmati sunset, kayaknya kita bakal ngopi-ngopi di sini. Makan makanan gorengan, buah, minuman, pokoknya mantep. Pantai Loknga tidak hanya terkenal karena keindahan sunsetnya, tetapi juga sebagai spot favorit untuk berselancar dengan ombaknya yang cukup besar dan menantang. Momen ini semakin lengkap dengan kehadiran teman-teman Aceh yang menemani perjalanan kami. Rasa hangat persahabatan dari mereka membuat kami merasa memiliki keluarga baru di ujung Indonesia. Terima kasih atas sambutan hangatnya.